يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini masih terkait di dalam pembahasan pembagian zakat fitrah, bagaimana membagi zakat fitrah. Di sini kita mengambil dari kitab Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi dengan syarahnya An-Najmul Wahaj Ad-Damiri. Ya. Di sini dikatakan qala wa man fihi sifat istihqaqin. Ya. Kal faqiril gharim yu'ta bi ihdahuma faqat fil azhar. Dan barang siapa yang dia memiliki dua sifat, baik itu dua sifat maupun beberapa sifat, berhak untuk menerima zakat. Ya, punya dua sifat atau beberapa sifat yang menyebabkan dia berhak untuk menerima zakat. Misalnya orang tersebut fakir sekaligus ghorim. Ya, fakir sekaligus dia adalah orang yang memiliki hutang. Atau dia fakir, ya, dia ghorim, kemudian dia juga amil misalnya. Nah, itu ada beberapa sifat. Bagaimana? Apakah dia dapat dua bagian? Tidak. Ya. Yu'ta bi ihdahuma faqat. Ya. Diberi dia dengan salah satu dari sifat-sifat yang dia punya. Jadi nggak bisa dia mengambil atas beberapa status. Jadi satu status tersebut dia mengambil zakat fitrah atau dia mengambil zakat harta. Nah, itu yang diperbolehkan. Tetapi di dalam masalah ini masih ada khilaf, ya, masih ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya boleh dia mengambil dengan beberapa sifat tersebut. Ya. Nah, itu khilafnya di situ. Tapi lebih hati-hati apabila eh, amil zakat atau panitia zakat mereka memberi satu orang dengan satu status saja. Ya. Meskipun dengan satu status mereka boleh untuk memberinya nominal berapapun sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan si orang yang menerima zakat tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kemarin sempat ada yang bertanya, ya, apabila ini ada kasus, dia seperti ragu, ya, sebagai panitia ragu, takut apabila zakat yang dibayarkan oleh seseorang lalu kembali kepada orang tersebut. Ya. Idza dafa'a fitratahu ila fakirin. Apabila ada seseorang yang dia membayar zakat fitrah kepada seorang fakir. Ya. Wal fakir mimman talzamuhul fitrah. Sedangkan fakir tersebut dia itu wajib juga untuk membayar zakat fitrah. Ya.
Fadafa'ahal fakir ilaihi. Ya. Orang tersebut membayarkan zakat fitrahnya kepada seorang fakir. Orang fakir tersebut dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Kemudian dengan beras yang sama dia kembalikan kepada orang yang membayar tadi, karena orang yang membayar ini dia berhak juga untuk mendapatkan zakat. Ya. An fitratihi jaza liddafi al awal akhzuha. Ya. Boleh bagi pembayar yang pertama tadi, pihak pertama tadi untuk menerimanya. Seperti itu. Kemudian nah ini masalah membayar zakat fitrah dengan uang kemarin ya. La tujzi'ul qima fil fitrah indana, ya, tidak sah apabila membayar zakat fitrah dengan harganya atau dengan uang. Tidak sah. Kan kemarin kan kalau versi MUI dan juga itu merujuk kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, jadi uang itu dititipkan kepada panitia, diwakilkan kepada panitia untuk membelikan beras, ya, memberikan beras untuk zakat dan juga sekaligus me, ya, mewakilkan juga untuk memberikannya atau mentasarufkannya, mengantarkannya kepada orang fakir. Seperti itu. Nah, ini menurut di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak sah membayar zakat fitrah dengan harga atau dengan uang. Ya. Wabihi qala Malik wa Ahmad wa Ibnul Munzir, dan ini juga pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ibnul Munzir. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Al-Imam Abu Hanifah itu mengatakan ya juz, boleh. Ya. Wa hakahu Ibnul Munzir anil Hasan Al-Basri wa an Umar bin Abdul Aziz wa Thawri. Jadi pendapat bahwasanya boleh untuk membayar zakat fitrah dengan uang itu diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, ya. Imam Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada pendapat ketiga. Waqala Ishaq wa Abu Thawr, ya, Imam Ishaq sama Imam Abu Thawr mengatakan la tujzi'u illa 'inda darurah. Tidak sah kecuali apabila terdesak, ya. Jadi bayar zakat fitrah dengan uang tidak sah kecuali apabila terdesak. Misalnya ya, uh, seseorang melakukan perjalanan mudik, kemudian di tengah-tengah perjalanan mobilnya mogok. Dia perkirakan bahwasanya dia sampai di kampung halamannya atau sampai di suatu tempat itu masih sempat lah untuk bayar zakat fitrah. Tapi ternyata mobilnya itu mogok dan tempatnya itu tempat yang jauh lah dari pemukiman. Dia cuma bawa uang. Mau beli beras di mana? Nggak ada. Mau titip panitia, panitia siapa? Nggak ada. Ini kan namanya darurat. Kemudian di situ hanya ada orang yang lewat misalnya. Ya, orang lewat. Ada orang lewat pakai misalnya sepeda motor, yang sepeda motornya itu kelihatan sudah tua, ya kelihatan lah orang ini miskin mungkin ya. Kemudian dibayarkan karena sudah nggak ada waktu lagi, dia membayarkan zakat fitrahnya itu dengan uang. Nah, seperti itu kan bisa dipakai ya seperti ini. Jadi tidak sah kecuali apabila dalam keadaan darurat. Seperti itu. Termasuk ulama yang masih ada sekarang yang mengeluarkan fatwa bahwasanya boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang meskipun bukan darurat ya. Itu adalah Syekh Ali Jum'ah. Ya, Syekh Ali Jum'ah ini seorang pakar usul fikih di Al-Azhar sana, di Mesir. Ya. Tapi ini kalau kita lihat di pendapat-pendapat ulama zaman dahulu sudah ada.
Ya, kalau dalam keadaan tidak darurat kita bayar dengan beras, ya, dengan makanan pokok. Kalau dalam keadaan darurat kita bayarnya dengan uang seperti ilustrasi yang saya ungkapkan tadi. Itu masalah kita anggap selesai. Kemudian di sini, nah, yang jadi masalah di sini adalah fatwa dari MUI zakat fitrah ditasarufkan kepada fakir miskin. Fakir miskin ya. Jadi memang di dalam fikih ada pendapat yang menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu ya khusus untuk fakir dan miskin. Tetapi pendapat yang kuat menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu boleh untuk diberikan kepada asnafut samaniyah atau 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat itu. Ya, di sini MUI, apakah ini fakir miskin ini istilah fikih atau fakir miskin ini adalah istilah umum sosial? Ini wallahu alam, ini perlu apa? Diklarifikasi lagi ini. Kita tanyakan kepada MUI-nya ini maksudnya fakir miskin ini apa? Apakah memang fatwanya hanya diberikan kepada fakir miskin karena di beberapa wilayah itu ada yang mentasarufkan zakat fitrah itu juga kepada ghorim. Ada seperti itu. Tapi fatwa dari MUI ini fakir miskin ya, fakir untuk fakir miskin. Ditasarufkan itu adalah diberikan atau dihantarkan. Kalau ini juga masih jadi pertanyaan kalau misalnya ini memang mengkhususkan bahwasanya zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin ya jadinya seperti itu. Hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Asnafut thamaniyah yang lainnya, yang 6 lainnya tidak masuk. Itu kalau maksud daripada MUI menyatakan bahwasannya zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Tapi kalau misalnya ini hanya formalitas saja, ya orang yang kekurangan ya pokoknya disebut dengan fakir miskin gitu misalnya. Seperti itu. Nah ini perlu penjelasan lebih lanjut dari pihak MUI sana. Iya, tapi memang Ibnu Sabil itu dia termasuk memang dia statusnya Ibnu Sabil, tapi sebetulnya kalau kita telaah lagi dia adalah orang yang fakir, kehabisan bekal, perlu untuk melanjutkan perjalanan, tapi dia kehabisan bekal sehingga dia apa eh, dia ngambil dari zakat seperti itu. Tapi masalah Ibnu Sabil kemudian dia mampir di suatu kampung minta apa namanya zakat fitrah itu kan masalah yang sangat-sangat jarang terjadi ya. Jarang terjadi. Ya mungkin ini adalah secara global saja, formalitas saja dikatakan bahwasanya zakat fitrah itu ditasarufkan kepada fakir miskin. Ini kalau kita melihat kepada fatwa MUI. Ini kan benar-benar fatwa. Di sini ada jelas terpampang fatwa ini mulai berlaku bla bla bla, kemudian Majelis Ulama Komisi Fatwa ini beliau-beliau ini yang mensahkannya. Jadi ini benar-benar fatwa dan ini saya ngambilnya itu dari database-nya MUI. Seperti itu. Ya. Itu kurang lebih penjelasan tentang zakat fitrah dan bagaimana membayarkannya, bagaimana membagikannya dan kepada siapa membagikannya itu saya anggap selesai, selesai pembahasannya. Ini juga kemarin sempat ditanyakan wa yajuzu sarfu fitrati jama'atin illa miskinin wahid. Boleh untuk menghantarkan atau memberikan zakat fitrahnya orang banyak kepada satu orang miskin saja. Ya.
orang banyak kepada satu orang miskin saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih kepada pembahasan, nah ini, ta'jilul fitrah. Jadi membayar zakat fitrah sebelum masa wajibnya. Masa wajibnya untuk bayar zakat fitrah itu kapan? Ketika maghrib akhir hari dari bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Apabila kita sekarang misalnya hari ini kita bayar zakat fitrah, boleh-boleh saja. Tetapi ada syarat-syarat sahnya. Yang pertama, ya, si pemilik harta tersebut, orang yang bayar zakat fitrah tersebut, itu masih wajib untuk bayar zakat fitrah sampai masuk waktu wajib bayarnya. Ini ada satu ilustrasi ya. Falau matal muzaki qabla intihail haul. Ini gampangannya saya artikan, apabila orang yang berzakat itu meninggal dunia sebelum masa wajibnya itu datang. Ya. Fala yu'tabarul malul muajjal zakatan an hadzal am. Maka eh, harta yang telah diberikan tersebut tidak dianggap zakat. Ya, tidak dianggap zakat. Wa inna ma yantaqilu al milku ilal warathah. Tetapi kepemilikannya itu kembali atau berpindah kepada ahli waris. Walahumul haq fi ayyastariddu ma dufi. Mereka memiliki hak untuk memintanya kembali. Ya, memintanya kembali. Ya. Tapi ada syaratnya. Ingkanal muzaki qad bayyana lil qabid annaha zakatun muajjalah. Apabila orang yang zakat itu sebelumnya telah menjelaskan bagi orang yang menerima bahwasanya ini adalah zakat saya yang saya percepat pelaksanaannya. Sudah ada warning seperti itu, maka boleh bagi ahli waris untuk memintanya kembali kalau nggak malu. Ya, seperti itu. Itu syarat yang pertama. Yang membayarkan zakat masih wajib membayar sampai datang masa wajibnya. Kemudian ini termasuk masih wajib membayar ya. Kalau dia itu misalnya keadaannya itu masih lapang sampai waktu wajibnya. Ya kadang seseorang hari-hari ini dia masih memiliki harta, kemudian masih wajib untuk bayar zakat fitrah. Ketika malam Idul Fitri kemudian terjadi sesuatu, akhirnya jadi orang nggak punya apa-apa. Nah itu boleh juga untuk memintanya kembali dengan syarat sama seperti syarat tadi. Wa illam yubayyinil muzaki annaha zakah muajjalah fala yajuzu lahu ruju'a, bila tidak ada keterangan pas awal bayarnya itu bahwasanya ini adalah zakat yang dipercepat pembayarannya, maka tidak boleh untuk memintanya kembali. Kemudian syarat yang ketiga adalah si orang yang menerima itu masih berstatus sesuai dengan atau dia masih berstatus tahik ya ketika datang masa wajibnya. Ya, ada seseorang sekarang tanggal 19 Ramadan ini dia masih miskin, ya, dia masih miskin. Kemudian terjadi sesuatu pas malam Idul Fitri, dia sudah jadi orang yang kaya raya, bukan termasuk fakir, miskin dan kelompok-kelompok yang lain lagi. Maka dia tidak sah zakat yang dibayarkan pas hari ini itu. Seperti itu. Ya, dia sudah berubah status. Statusnya itu bukan termasuk 8 kelompok orang yang boleh untuk menerima zakat, ya, berhak untuk menerima zakat.
Ya, berubah status itu. Jadi kalau misalnya ada orang kita memberikan zakat kita hari ini kepada dia, sekarang dia miskin. Ketika malam hari raya dia sudah kaya raya, maka apa yang kita bayarkan kepada dia tidak sah. Ya kita membayar lagi jadinya. Sudah. Kemudian termasuk sunnahnya ketika serah terima zakat fitrah itu ya, orang yang menerima zakat itu mendoakan kepada muzaki, orang yang berzakat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ambillah, ini perintah untuk Nabi Muhammad SAW, ambillah dari harta-harta mereka sedekah yang mensucikan mereka, yang membersihkan mereka dan menjadikan mereka pribadi-pribadi lebih baik ya. Wasolli alaihim, dan solli ini artinya doakan kepada mereka ya. Inna sholataka sakanun lahum ya. Sesungguhnya doamu itu merupakan penenang bagi mereka. Wala yata'ayyanu du'aun muayyan, tidak diharuskan dengan doa yang spesifik ya. Maksudnya tidak harus doa khusus untuk serah terima zakat, itu tidak harus. Fabi ayyi syai'in da'a jaza ya. Dengan doa apa saja itu boleh. Qala Syafi'i rahimahullah wa ahabbu ayyaqul ya, wa uhibbu ayyaqul, dan Imam Syafi'i mengatakan dan lebih cocok apabila seseorang yang menerima zakat itu dia mengatakan ajarakallahu fima a'taita ya. Semoga Allah mengganjarmu atas apa yang kamu berikan. Semoga Allah mengganjarmu atas apa yang kamu berikan, wa ja'alahu laka tahuron, dan menjadikannya pembersih bagi dirimu. Wa barakalaka fima abqaita, dan memberikan berkah untukmu di dalam apa yang masih kamu simpan ya. Wa intarokat doa jaza ya, meskipun dia meninggalkan doa itu juga boleh ya. Cuma terima kasih gitu aja, terima kasih, tapi nggak ada doa-doa yang lain, itu juga boleh. Ini ada keterangannya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz a'limhum anna 'alaihim shadaqatan tu'khadz min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim wa lam ya'murhu bidu'a. Ini ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Yaman, jadi apa namanya? Apa istilahnya? Pemimpin agama di sana, di Yaman sana, itu diberikan bekal oleh Nabi Muhammad SAW, ya beritahu mereka bahwasanya mereka itu wajib untuk membayar sodako atau wajib untuk membayar zakat, dan diambil sodako atau zakat tersebut dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari golongan mereka. Dan Rasulullah SAW tidak merintahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk mendoakan setelah terjadi prosesi tersebut. Ya. Kemudian termasuk sunnahnya zakat juga idharuz zakah wa tasrih biha. Ya. Menampakkan zakat. Ya, ketika bayar zakat itu, ketika melaksanakan menunaikan zakat itu ditampakkan. Wa tasrih biha, dan eh, apa namanya? Belak-belakan. Ya, ngomongnya itu belak-belakan. Ini adalah zakat saya. Ya, ini adalah zakat saya. Kadang ini orang-orang kaya itu mereka anu curang. Curang itu apa? Jadi yang dikeluarkan itu adalah zakat, mungkin zakat harta, orang-orang kaya ya punya triliunan. Ya, yang dikeluarkan itu zakat, zakat harta, tetapi ditampakkan seakan-akan itu adalah hadiah. Ya, ditampakkan itu adalah seakan hadiah. Kayak apa? Orang kaya, dia punya karyawan. Karyawannya dipilih, dia sudah tahu oh, ini miskin, 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 miskin. Tapi kemudian uang itu diberikan kepada karyawannya tersebut, itu seakan-akan hadiah, ya, bukan zakat.
Ya, itu seharusnya sunnahnya itu terang-terangan. Ya. Al-afdol fi zaka idharu ikhrajiha liyarahu ghairuhu faya'mal amalahu. Ya. Afdolnya di dalam zakat itu adalah menampakkan ketika dia menunaikannya agar orang lain melihatnya. Ya, agar orang lain melihatnya. Faya'mal amalahu kemudian niru. Dia juga bayar zakat juga seperti itu. Jadi apa? Wali alla yusaudzon bihi agar tidak ada timbul suudzon. Wa hadza kasolah al mafruḍah ini seperti sholat fardu yustahabbu izharuha disunnahkan untuk menampakkannya. Ya kan kalau sholat jamaah kan ada kalau sholat waktu kan ada sholat jamaah itu sunnah untuk menampakkannya. Wa inna yustahabul ikhfa fi nawafilis shalah wasom wasodaqoh. Ya. Yang disunahkan untuk menyembunyikan itu adalah mengerjakan kesunahan, baik itu kesunahan sholat, kesunahan puasa, kesunahan sodakoh itu yang disembunyikan. Adapun mengerjakan hal-hal yang wajib itu sunnahnya adalah malah ditampakkan. Ya. Kalau sesuatu yang wajib itu ya, kalau yang sunnah itu bisa dipamerkan, bisa riak. Ya. Kalau wajib, lawang itu wajib kok untuk melaksanakannya. Mau riak dari arah mana ya nggak bisa. Wala yushtaratu fi adaiz zakah ayyusarrihal malik awisa'i annaha zakah. Ya, tidak disyaratkan di dalam pembayaran zakat itu orang yang punya harta maupun orang yang keliling untuk zakat itu untuk belak-belakan. Ya. Falau dafa'aha ilal mustahiq walam yakul hiya zakah wala takallam bisyai'in aslan ajza'ahu dzalik. Meskipun dia memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat dan tidak mengatakan bahwasanya itu adalah zakat. Tidak juga mengatakan apapun, cuma sekedar ngasih gitu aja. Ya, itu sudah sah. Ya, itu sudah sah. Wa waqa'a zakah bihasabi niyatihi. Itu sudah jadi zakat, jatuh zakat dengan niatnya. Kan kemarin kita sudah bahas bahwasanya niat itu boleh dilakukan ketika memilah harta. Kalau zakat fitrah ya ketika memilah beras, ya diniati. Kemudian boleh juga ketika menyerahkan. Tetapi kan niat itu ada di dalam hati, bukan di dalam lesan. Seperti itu. Ketika memberikan, meskipun diem saja, ya tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam sodakotut tatawu atau sodakoh sunnah. Ya, sodakoh sunnah. Kalau misalnya ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan. Iya. Oh iya, iya. Ya, itu kan sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, bahwasanya dia menerima zakat dan dengan beras itu juga dia berzakat. Ya, dia menerima beras misalnya dan dengan beras itu juga dia berzakat. Apakah boleh? Boleh. Ya, bahkan dikasihkan kepada orang yang zakat itu pun jadi dia nerima kemudian dia tahu bahwasanya yang memberi ini juga fakir, dikembalikan lagi itu juga boleh, diberikan kepada orang lain juga boleh. Ya, dengan beras zakat, kita berzakat dengan beras zakat, apakah boleh? Boleh. Zakat mal, kalau misalnya tidak terlalu rumit, tidak apa-apa. Ya,
Oh iya, zakat harta. Ya, zakat harta. Itu ada beberapa jenis yang wajib untuk menzakatinya. Kemudian apabila di dalam harta tersebut termasuk harta yang harus syarat wajib zakatnya itu harus haul atau harus ketemu ketemu tahunnya ya lengkap atau sempurna 1 tahun itu gini, haul itu atau berjalan 1 tahun itu hitungannya adalah dengan hitungan bulan Hijriyah. Yang satu yang perlu diketahui itu. Jadi bukan Maret kah, April kah, tapi dengan bulan Hijriah. Itu yang pertama. Yang nomor dua, pertanyaan tentang mempercepat zakat, mempercepat pembayaran zakat harta. Apakah boleh? Sama seperti kasus di dalam zakat fitrah, itu boleh. Selama 3 syarat tadi itu terpenuhi. Ya, dia masih wajib untuk bayar zakat ketika datang haulnya, hartanya ada, masih ada sampai datang haulnya, kemudian orang yang diberi zakat tadi itu masih berhak untuk menerima zakat sampai datang haulnya. Ya, iya. Penundaan penundaan pembayaran zakat itu, ya, penundaan pembayaran zakat itu masih jadi satu problem yang mungkin ya gampang-gampang sulit kita mengatakan itu boleh atau tidak. Karena apa? Ketika seseorang dia itu menunda pembayaran zakat tersebut, setiap orang itu nggak tahu datang ajalnya itu kapan. Masalahnya itu ya seorang itu tidak tahu datang ajalnya kapan. Kemudian apabila dia belum memberikannya, kemudian dia meninggal, sedangkan ahli warisnya tidak tahu masalah hal yang seperti itu, nah itu kan jadi bahaya juga bagi dia. Jadi gini, kalau memikirkan kemaslahatan orang lain, bagi dirinya bakalan maslahat nggak? Itu yang dipertimbangkan. Jangan memikirkan kemaslahatan orang lain kalau hal tersebut tidak maslahat bagi diri kita. Ya, termasuk di dalam sodakoh sunnah ini nanti ada keterangan seperti ini. Tidak boleh untuk bersodakoh selama dia itu masih butuh. Seperti itu. Sama kasusnya. Jadi yang bagi seseorang itu yang wajib diperhatikan pertama kali itu adalah keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, ya, enaknya dirinya itu yang diperhitungkan pertama kali, risiko-risiko yang paling ringan yang bisa kena kepada dirinya daripada memikirkan orang lain gitu maksudnya. Kalau misalnya gampang, solusinya itu sebetulnya gampang ya kita berikan zakat ketika waktunya ya, waktu sudah wajib kita berikan zakatnya, kemudian kita peseni dia ya, kita berikan wejangan kepada dia ya. Ini lebih lebih bijaknya ya, lebih bijaknya jenengan pakai untuk ini kan jenengan bakalan butuh untuk ini jangan dihambur-hamburkan dan lain sebagainya. Itu nasihat yang seperti itu juga perlu ya, juga perlu. Itu juga bijak juga untuk kita melakukannya daripada kita menunda pembayaran zakat kita. Kalau sah ya tetap sah ya. Terlepas dari itu nanti dosa kah makruh kah, tapi sah tetap sah. Pokoknya kita melaksanakan kewajiban apa yang wajib bagi kita, kita laksanakan, entah itu sifatnya ada ya pelaksanaan atau sifatnya kodok mengganti pelaksanaan, itu sah ya tetap sah, tetapi ya itu tadi kita lihat kemaslahatannya, apakah maslahat bagi diri kita atau tidak.
Iya, kalau yang belum sampai didahulukan boleh, tapi untuk yang sudah sampai haulnya kemudian ditunda itu lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang sodakoh sunnah. Sodakoh sunnah itu adalah sodakoh yang bukan wajib, yang seseorang melaksanakannya dengan maksud untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Keutamaan atau apa namanya dorongan untuk menjalankan sedekah sunnah ini banyak, ayat-ayat banyak, hadis-hadis banyak, diantaranya man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan, ya. Barang siapa yang dia menghutangi Allah dengan hutang yang baik, ya. Menghutangi Allah dengan hutang yang baik itu maksudnya ya dia merelakan. Ini kan suatu ungkapan yang bentuknya kiasan, ya, bagaimana kita menghutangi Allah sedangkan apa-apa itu datangnya dari Allah Ta'ala, ya, semuanya itu adalah miliknya Allah Ta'ala, seperti itu. Ya, itu akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau untuk memberi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Permisalan orang yang dia menginfakkan atau mensedekahkan pahalanya di jalan Allah itu seperti dia menanam satu biji, ya, satu biji, kemudian dari biji ini muncul 7 sumbul, ya. 7 sumbul. Sumbul itu apa? Sumbul itu ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Di dalam setiap sumbulnya itu ada 700 biji. Jadi satu biji menghasilkan banyak biji seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya ganjarannya orang yang bersedekah itu sangat besar. Ya. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, wal yatasaddaq ar-rajul min dinarihi, ya. Hendaklah seorang itu dia bersedekah dari uang dinarnya, wal yatasaddaq min dirhamihi, hendaklah seorang dia bersedekah dengan dirhamnya, wal yatasaddaq min sa'iburrihi, hendaklah seseorang dia bersedekah dengan sok dari gandumnya, wal yatasaddaq min sa'i tamrihi, hendaklah dia bersedekah dari sok kurmanya, ya. Maksudnya apa? Sedekah itu boleh dari jenis apa saja. Man at'ama mu'minan ja'ian at'amahullah min thimaril jannah. Barang siapa yang memberikan makan kepada seorang mukmin yang lapar, maka Allah akan memberikan makan dia dari buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahullah ta'ala minar rahiqil makhtum yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan minum kepada seorang mukmin yang kehausan, maka Allah Ta'ala akan memberi dia minum dari rohikul maktum, ya, rohikul maktum pada hari kiamat. Waman kasa mu'minan arian kasahullah ta'ala min khudril jannah. Barang siapa yang memberikan pakaian bagi seorang mukmin yang telanjang, maka Allah akan memberikan dia pakaian dari khudril jannah, hijau-hijauan surga. Seperti itu. Ya, jadi banyak sekali eh, anjuran bagi kita untuk bersodakoh sunnah. Ya, di antaranya kemarin-kemarin ini membaca kitab di pondok itu, membaca kitab, lupa saya apa namanya. Walhasil apa Kashful Gummah fi Rahmatil Ummah. Ya, itu karyanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang di situ ada hadis beliau menukil dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi aqwaman yahtassuhum bin ni'am limana fi'il ibad. Allah Ta'ala itu punya hamba-hamba, ya, Allah Ta'ala punya hamba-hamba yang mana hamba-hamba Allah ini diberikan keistimewaan oleh Allah dengan nikmat-nikmat, tapi nikmat-nikmatnya ini adalah bukan untuk
dipakai sendiri, tapi dibuat kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Ya, seperti itu. Wa yuqirruha fihim ma badaluha. Dan kenikmatan tersebut akan dipatenkan oleh Allah untuk orang-orang itu selama mereka mau untuk membagikannya. Ya, akan dipatenkan oleh Allah selama mereka mau untuk membagikannya. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Apabila mereka tidak memberikannya, maka Allah Ta'ala akan mencabut kenikmatan itu dari mereka. Ya. Fahawwalaha ila ghairihim, kemudian dipindahkan kepada orang yang lain. Ya. Kita lihat misalnya ada orang dikasih kenikmatan kaya raya sama Allah Ta'ala, kemudian dia itu jatuh, kemudian dia itu bangkrut, mungkin sodakohnya kurang, ya, mungkin sodakohnya kurang, seperti itu. Kemudian sodakoh itu, sodakoh sunnah ya, sodakoh sunnah itu dianjurkan untuk memperbanyak darinya di dalam bulan Ramadan. Al-iktsar minha fi Ramadan. Ya, memperbanyak sodakoh sunnah di dalam bulan Ramadan. Termasuk kenikmatan itu ya banyak, bisa harta, bisa ilmu. Ya ilmu ini saya diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, bisa baca kitab, bisa menyampaikan ilmu. Kan seperti ini kan keistimewaan. Akan dipatenkan ilmu ini di dalam diri saya selama saya mau untuk mengajarkannya. Kalau saya nggak mau untuk ngajar, maka lupa semua ilmunya. Dan dianjurkan untuk memperbanyak di dalam bulan Ramadan. Makanya saya bikin majelis setiap hari di Ramadan. Karena apa ya, ini langkah saya supaya ilmu saya ini paten. Habis Ramadan insya Allah ada, tapi apa namanya, tidak sesering, tidak sesering seperti itu. Alhamdulillah. Yustahabul iksar min sadaqati tatawwu fi syahri Ramadan ya. Disunnahkan untuk memperbanyak sedekah sunnah di dalam bulan Ramadan. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan kalau masalah kebaikan. Bukan hanya soal memberi harta, memberi apapun kebaikan, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan untuk memberi kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan paling dermawannya Rasulullah itu ketika beliau ada di dalam bulan Ramadan ya. Lianna daf'a sodako fi Ramadan afdol min daf'iha fi ghairihi. Karena membayar sodako atau memberi sodako di dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada memberinya di dalam bulan-bulan yang lain. Lima rawa Anas radhiyallahu taala anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus sadaqati afdol. Rasulullah pernah ditanya, sodako apa yang paling utama, yang paling baik? Qala sodakotun fi Ramadan. Sebuah sedekah yang dia laksanakan pada bulan Ramadan. Walima warada fi fadli Ramadan fi marwahu Salman radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun azim mubarak illa an qala man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melaksanakan di dalam bulan Ramadan satu kefarduan dibalas 70 kefarduan, dihitung 70 kefarduan oleh Allah Ta'ala. Wa man adda fihi nafilatan kana kaman adda faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah, maka seakan-akan dia melaksanakan amalan wajib di dalam selain bulan Ramadan. Termasuk apa yang saya ajarkan, apa yang kita pelajari ini kan termasuk ilmu hal. Ya, ilmu hal itu adalah ilmu yang bakal kita butuhkan. Ya, pembahasan puasa kita bahas, pembahasan zakat fitrah kita bahas. Nah, itu ilmu hal itu adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, mencari ilmu itu adalah suatu kefarduan bagi setiap Muslim. Nah, kita sekarang
duduk di sini ini melaksanakan kefarduan dan alhamdulillah kita digiring sama Allah Ta'ala untuk sama-sama melaksanakan kefarduan selama sudah berapa hari ini? Ya banyak hari ini ya. Alhamdulillah sudah banyak hari ya. Celengannya banyak. Yang penting didasari ikhlas, terutama saya ya. Ikhlas. Seperti itu. Wa yustahabbu fi Ramadan al muslim fihi ala iyalihi. Ya, disunahkan di dalam bulan Ramadan seseorang muslim itu dia melapangkan apa? Belanja bagi keluarganya. Ya, bagi keluarganya. Orang itu taunya ya orang-orang yang ngaji itu taunya memberikan belanja lebih itu ketika Asyura saja. Ketika Asyura saja. Padahal ini Ramadan ini lebih utama. Ramadan ini lebih utama. Wa yukthir minal ihsan ila dhawi arhamihi wa jironihi. Kemudian memperbanyak berbuat baik kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, ya. Berbuat baik kepada kerabatnya wajironihi dan kepada tetangga-tetangganya. Walasiyama fil ashril awakhir. Apalagi kalau itu dilakukan pada 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir itu banyak ya bagi-bagi THR gitu ya. Bagi-bagi THR. Kemudian ada nggak di sini tradisi maleman, maleman ya maleman itu apa menghantarkan makanan-makanan itu kan itu adat atau tradisi Jawa yang nggak mungkin hal tersebut datang kecuali dari kiai-kiai zaman dulu yang mengajarkannya. Nah, kemudian apa itu bid'ah dan lain-lain. Nah, itu nggak masuk itu, nggak masuk. Ini perlu ngaji, ini ngaji seperti ini itu perlu. Nah, itu terkhusus untuk sodakoh di dalam bulan Ramadan seperti itu. Ya, kemudian ada as-sodakoh fil munasabat al-ukhro. Ada sedekah di dalam peringatan-peringatan atau momen-momen yang lain. Wa yata'akkadu istihbabu sadaqat tatawwu' wa yustahabul iktsar minha indal umur al muhimmah wa indal khusuf was safar wal marad wa bi Makkah al Mukarramah wal Madinah al Munawwarah. Ini sodakoh itu dilakukan dan sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyaknya ketika ada urusan-urusan penting. Ya, ada urusan-urusan penting. Kalau kita kan biasa ya, di sini ada orang meninggal, kemudian kita sodako kepadanya. Nah, itu bagus itu karena apa? Ya dia dalam keadaan kesusahan, ya dalam keadaan kesusahan butuh bantuan, ya. Kalau misalnya yang meninggal itu adalah suaminya, mungkin dia adalah janda. Janda itu ketika suaminya meninggal itu ada masa iddah, ya dia harus seharusnya dia itu ada di rumah, nah, kita membantunya dengan beras, dengan uang dan lain-lain. Kalau misalnya bantuan itu masih belum cukup, sekiranya dia itu keluar rumah hanya untuk kerja ya normal, nggak sampai lembur, nggak sampai apa gitu maksudnya. Nah itu kan termasuk perkara-perkara yang penting. Kemudian kalau misalnya ada orang punya hajatan, kemudian kita bantu kepada orang punya hajatan tersebut. Ya. Juga ketika terjadi gerhana, kemudian ada orang mau bepergian, mau bepergian jauh, kemudian ngasih bekal kepada dia, itu juga sunnah. Kemudian ada orang sakit, kemudian kita jenguk sambil bawa apa-apa, ya sodakoh kepadanya. Dan juga sedekah ketika ada di tempat-tempat mulia, seperti apa? Seperti di Makkah, di Madinah, ya. Ketika peperangan, ketika haji, ya, ketika terjadi masa sulit, paceklik, pandemi misalnya, nah, disitulah tempat untuk memperbanyak sedekah, ya, istisqo, ya, ketika lama nggak hujan, wal auqat al fadilah dan hari waktu-waktu yang
utama ka asyri dzulhijjah wa ayyamil id. Seperti 10 hari Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah, mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, itu juga sunnah memperbanyak sedekah di situ. Dan juga hari Id. Nah ini kan kebiasaan kita juga, ada anak kecil kemudian dikasih itu bukan nggak ada dasarnya, ada dasarnya itu. Wa yundabu atasadduk akiba kulli musibah. Ya. Disunahkan untuk bersedekah setelah kena musibah. Ya. Setelah kena musibah itu bukan malah apa berharap untuk dibantu sama orang, malah dia yang ngasih sedekah. Setelah kena musibah, kalau bisa sedekah, dia laksanakan sedekah. Ya. Agar apa? Ya agar kemudian datang kebaikan kepada dia. Setelah musibah itu diganti kebaikan oleh Allah Ta'ala. Istilahnya apa? Mancing. Ya. Mancing rezeki. Dengan apa? Dengan sedekah. Membaca doa. Ya. Apa apa yang kita berikan kepada orang lain ketika acara-acara misalnya ada acara bisa acara apa saja kita ngundang mereka untuk syukuran untuk apa kita beri kepada mereka yaitu termasuk sedekah juga. Ya, semua pemberian kita berikan kepada orang lain itu sedekah. Wa binahwi bin qadimin liman labisa badalahu jadidan ya. Orang yang pakai baju baru itu disunahkan baju lamanya itu disedekahkan ya seperti itu disedekahkan kepada siapa kepada orang yang membutuhkan ya tapi ya lihat-lihat bajunya bukan yang sudah bulak sudah bolong-bolong kemudian dikasihkan kepada orang lain ya jadi keset ya jadi lap jadi keset ya jangan jangan seperti itu. Nah, maksudnya yang masih layak ini di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu juga disebutkan kesunahan ini sambil ada doanya itu disebutkan di sana. Walau yufhamu min dzalika anna man arada tatawwu bi sadaqatin aw birrin fi Rajab aw Sya'ban masalan la aw ayyu akhirahu ila Ramadan ya. Tidak dapat dipahami bahwasanya orang yang ingin bersedekah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban itu diundur sampai Ramadan ya. Itu jangan berpikiran seperti itu. Au ghairihi minal awqat al-fadilah. Balil musara'ah ila shadaqah afdol ya. Tapi lebih cepat kita laksanakan sedekahnya itu lebih baik. Ya, lebih cepat kita laksanakan sedekahnya itu lebih baik. Ada cerita ini ya, ada cerita. Ada suami, ya, ada suami laki-laki ini. Dia kepikiran pengen sedekah. Sebelumnya dia mendengar dari kiai menjelaskan bahwasanya orang yang sedekah itu bakalan ada 70 setan yang menghalanginya. Dia pengen untuk ngetes ilmu ya, ngetes ilmu. Maksudnya ngetes ilmu itu dia tahan nggak dengan cobaan 70 setan itu ya, dia ambil ya. Dia ambil beras kemudian pasti kemudian terlintas di dalam pikirannya ini keluarga saya masih butuh ya. Ini apa nggak kebanyakan? Ini seperti itu. Ya, dia lawan itu semua dia lawan, dia berangkat nah, sampai di depan rumah ketemu sama istrinya ya. Mau dibawa kemana itu berasnya? Mau saya sedekahkan. Ngawur istrinya ngomel-ngomel ya. Kemudian akhirnya nggak jadi sedekah, ya. Nggak jadi sedekah. Akhirnya dia datang kepada kiainya ya. Kiai, bener memang, ya bener memang. Tapi kalau godaan setan, ya pikiran-pikiran itu saya bisa untuk melawannya. Tapi masalahnya ini mbok-mbok aneh setan yang yang goda ini diusir Brian ya. Ya, seperti itu ya. Jadi cepat-cepat untuk bersedekah itu lebih baik. Diundur kemudian
nggak jadi-jadi ya, malah diundur itu malah nggak jadi ya. Kalau diundur kemudian nominalnya tambah besar ya. Diundur itu kadang kadang saya sendiri ini ya, kadang saya sendiri ya. Nanti ke masjid bawa 20.000, kemudian Kak, 10.000 saja. Lama-lama 2.000. Semakin semakin banyak pikiran itu kemudian semakin ya itu. Ini bukan bukan anu ya, bukan apa namanya, bukan mengungkit-ungkit ya, bukan mengungkit-ungkit ya. Alhamdulillah saya itu kepikiran memang pengen bikin majelis seperti ini, kemudian pengen ada gininya loh ya, proyektor seperti ini itu sudah saya persiapkan. Dan alhamdulillah Gusti Allah itu ketika saya ada kerentek seperti itu di apa disambut sama Gusti Allah ya. Pertama, saya dapat uang yang biasanya nominalnya segini itu jadi segini gitu. Banyak, tambah banyak. Tapi masih mikir-mikir cari-cari ya, masih cari-cari ya proyektor mana yang sekiranya itu eh, pantes lah, pantes, kemudian gambarnya jelas dan lain-lain, dan juga budgetnya itu ya minim kan ya. Lama-lama nggak, belum beli, kemudian dikasih lagi sama Allah Ta'ala dengan nominal yang 3 kali lipat dari apa yang saya terima, itu 3 kali lipatnya. Ya. Di saat itu saya terus malu saya. Kalau saya sampai ini ndak jadi, wah belain. Kalau saya nggak jadi ini, wah malu saya sama Allah. Karena apa dimanja sebegitunya. Ya, kayak seakan-akan itu gini. Duh, kenapa? Kurang tak? Kurang tak? Ditambah sama Allah Ta'ala. Saya ngomong ke istri saya sambil berangkat itu, mau beli itu, ya saya ungkit itu. Diberi sama Allah seperti ini, diberi 3 kali lipat, kemudian saya nggak laksanakan yang sekarang. Wah, belain. Ya. Sedangkan saya tahu bahwasanya Ramadan. Kemudian bakal ada Idul Fitri. Harus siap-siap buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ada, harus persiapan seperti itu. Ya, tapi ya itu tadi, ya itu setannya. Itu setannya. Ya. Kemudian beda 1 hari itu, ya saya lihat ini ada harganya segini. Kemudian besoknya kemudian, wah ini aja cukup gitu. Ini aja wis cukup. Kualitasnya cukup ya. Itu kan kenyataan, kenyataan bahwasanya kalau ada apa getaran hati mau sodako langsung laksanakan ya, langsung laksanakan, bukan ditunggu nanti nah, apa berkurang nanti nominalnya ya, satu nanti berkurang nominalnya, bisa-bisa nggak jadi kalau di iya, kalau kalau apa namanya nanti ada gantinya. Tapi ini ilmu seperti ini nggak bisa ya kita terapkan. Oh saya mau sodako nanti langsung dapat gantinya, nggak bisa ini, nggak bisa. Itu Allah ngetes dulu, Allah itu ngetes dulu ya. Ya saya pernah juga sodako, habis sodako kemudian dapat musibah. Loh iya, saya sodako kemudian habis sodako dapat musibah, kemudian wah guyon, Gusti Allah guyon. Karena guyon ini Gusti Allah ya. Seperti itu ya. Saya bikin santai seperti itu ya, nggak terlalu serius gitu, karena saya tahu Allah Taala itu baik gitu loh, maksudnya apa yang terjadi itu baik. Sudah, saya nggak mikir aneh-aneh tentang Gusti Allah, itu nggak aneh-aneh. Dan inilah gini, kita itu kalau kenal Allah seperti itu ya biasanya Allah itu seperti ini. Nggak sesuai dengan kita prediksi, yaitu Allah sedang bercanda dengan kita. Ya seharusnya kalau Allah bercanda dengan kita itu kita ngakak gitu. Ya kita tersenyum, kalau bisa ngakak gitu, seneng. Ya Allah, ternyata hubungan kita ini, ya ternyata hubungan kita ini baik. Ya ternyata hubungan kita ini baik. Nggak ada kalau misalnya ya orang sama orang ya, A sama B, mereka
baru kenal, ya kayak baik-baik kok, kayak wah ini monggo. Kalau misalnya mereka sudah dekat, wah keplak-keplakan, jundu-junduan kan gak masalah. Ya itu kalau kita hubungan kita sama Allah dekat, gitu hubungan kita sama Allah itu baik, itu ya seperti itu. Kadang Allah itu bercanda dengan kita ya, wah sudah ngakak saja tuh. Wah, Gusti Allah ini lucu gitu. Saya itu pokoknya gitulah, hubungan sama Allah itu bikin rileks saja. Kita itu hambanya Allah ya, hambanya Allah tuh mau dibikin sama apa sama Allah Ta'ala itu terserah Allah. Itu gampang, gampang itu hubungan dengan Allah itu insya Allah mudah. Tinggal kalau kita salah istighfar gitu, kalau ada nikmat kita syukuri, kita bagikan, itu insya Allah diatur sendiri sama Allah Ta'ala. Ya, ini sudah jam setengah 5 lebih. Ini mari kita akhiri. Hah? Oh iya, enggak, tapi ya kita istiqomahkan segitulah. Kita istiqomahkan segitu supaya eh, kalau lama itu menjenuhkan, kalau kurang itu juga gelo ya, gelo itu sudah jauh dari masjid sana ke sini. Nggak diajak guyon-guyon dulu, itu kan gelo ya. Jadi alhamdulillah ya, kita berdoa bersama. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak mengenakan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.